Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, kalian tahu kan bahwa salah satu yang membatalkan kepada wudhu kita bagi orang yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i, di dalam kitab Kasyufatus saja itu ada 4 hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Nah, yang keempatnya waradi'u, yang keempatnya itu adalah wamassu qubulil adami, memegang kubul anak Adam. Ya. Jadi di dalam kitab Safinah dikatakan bahwa salah satu yang membatalkan kepada wudhu kita itu kalau kita itu memegang kubul. Tahu nggak kubul? Kubul itu area bagian depan, area sensitif, bagian laki-laki ataupun perempuan bagian depannya. Kalau dubur itu adalah area bagian belakangnya. Nah, kalau kita memegang kubul dan juga dubur anak Adam itu maka membatalkan wudhu kita. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan anak Adam? Nah, yang dimaksud dengan anak Adam itu adalah ya kita manusia. Jadi kalau misalkan kita maaf memegang kubul hewan, misalkan memegang kubul sapi, itu kan sama besar ya. Batal gak sih wudhu kita? Ataupun kambing misalkan, ataupun ayam misalkan, itu batal gak wudhu kita? Kalau kita memegang milik sapi, kalau memegang milik sapi itu nggak membatalkan wudhu kita, ya, karena kan sapi itu bukan anak Adam, cuman kita lah manusia ya yang keturunan dari Nabi Adam. Nah, jadi itu maksudnya yang membatalkan wudhu kalau kita memegang area kubul dan juga dubur manusia. Memegangnya itu yang milik siapa? Ya pokoknya yang manusia aja. Mau milik orang lain ya jelas batal. Milik sendiri pun tetap sama batal. Tetapi batalnya itu bibatnil kafi, ya, au butunil asabi'i. Tetapi batal itu kalau misalkan memegangnya itu dengan area ini. Nah, ini ya saya tunjukkan biar paham. Dengan area ini. Dalamnya, perut tangan ini ataupun perut jarinya ini batal. Tetapi kalau misalkan memakai punggungnya, kalau punggungnya ini tuh nggak membatalkan wudhu. Mana batasannya? Ini kalau yang sampingnya ini batal nggak? Kalau ini aku udah paham nih. Tapi kalau sampingnya ini batal nggak? Nah, misalkan tangan sama samping ini batal nggak? Nah, maka yang dikatakan batal itu kalau misalkan tangan ini satu, tangan ini satu, kita tutup gini. Kalau yang tidak terlihat maka itu batal. Kalau yang terlihat itu tidak batal. Ini coba terlihat gak oleh kita kalau kita tutup? Ini masih terlihat kan? Nah, jadi kalau misalkan ini itu masih terlihat oleh kita, ini tuh gak batal. Kalau kita antel kemaluan kita sama anggota ini gak batal. Jadi batal tuh dari sini, ya? Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang terkadang menjadi timbul pertanyaan itu batasan kubul itu mana sih? Gitu ya. Waktu kecil juga aku nggak paham batasan kubul itu yang mana, baik bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Nah, ini harus dipahami ya, apalagi untuk seorang ibu yang mempunyai anak kan suka ngemandiin anaknya kan, anaknya laki-laki misalkan, anak harus tahu yang mana nih yang membatalkan. Nah, wahuwa firrajuli, ini untuk batasan laki-laki dulu ya. Jami'u nafsil qadibi, yang membatalkan itu adalah seluruh batang zakarnya. Kalau yang mendengar ibu-ibu ini kan sudah paham. Tahu ya mana batasan batang zakarnya. Di sini dikatakan batangnya. Au mahalli qat'ihi, ataupun tempat terpotongnya zakar. Kalau tempat terpotongnya dzakar apa? Berarti itu batasan kulufnya ya. Jadi kalau misalkan laki-laki yang disunat itu kan kulufnya, depannya. Nah, itu juga sama, bagian yang dipotong. Nah, maka itu juga sama ya. Itu membatalkan kalau memegang ke area itu. La ma tambutu alaihi al'anatu wal baydatani. Nah, tetapi bukan tempat yang ditumbuhi rambut. Tetapi kalau tempat yang ditumbuhi rambut itu tidak membatalkan kepada wudhunya, ya. Jadi ini untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki dulu ya. Jadi untuk laki-laki mungkin bisa membayangkan kalau di area laki-laki itu yang ada tampak keluar rambut-rambutnya itu
Kalau memegang ke area yang keluar ada area rambut-rambutnya itu baru tidak membatalkan wudhu. Ya, sekali lagi, kalau di bagian laki-laki ada area-area rambut yang keluar di sana, maka itu tidak membatalkan wudhunya kalau kita memegang ke area sana. Wama bainal qubuli waduburi, dan juga tempat yang berada antara kubul dan juga dubur, seperti itu ya. Itu untuk laki-laki ya, bisa difahami ya. Jadi sekali lagi nih, yang membatalkan wudhu itu batang zakarnya ataupun bagian kulufnya itu membatalkan wudhu. Kalau di bagian laki-laki itu yang keluar ada rambutnya itu, maka yang ditumbuhi rambutnya itu mah baru tidak membatalkan wudhu, dan juga dua pelirnya tidak membatalkan wudhu, dan juga di antara kubul dan juga dubur, maaf ya, ini ngerti gak sih ya? Juga antara kubul dan juga dubur ya, jadi hampir mendekati kan antara ke kubul ke dubur itu juga sama, tidak membatalkan wudhu kita, seperti itu. Nah sekarang untuk wanita nih, kalau untuk perempuan wafil mar'ati, nah kalau untuk perempuan syafrohal multaqiyani wahuma harfal farjil muhitani bihi. Kalau untuk perempuan mah tempat bertemu kedua bibir farjinya yaitu kedua tepi ataupun pinggir yang mengelilingi farji wanita. Nah kalau untuk perempuan itu batasnya adalah, gimana ya saya nyontoinnya ya, aduh ini mohon maaf banget ya, karena ini kan fikih ya, bagi para pendengar ini namanya fikih. Kalau fikih itu harus jelas gitu ya, karena kalau gak jelas nanti takutnya gak paham. Jadi kalau untuk wanita, mohon maaf banget ya, mohon maaf banget, ini misalkan adalah yang dimiliki oleh wanita, mohon maaf banget sekali lagi, yang membatalkan itu mana? Yang membatalkan itu adalah area ini ya, dan area pinggirnya aja doang. Pinggir aja area ini, yang masih area ini hanya segini aja yang membatalkan, area ininya aja doang. Baik itu lubang atas lubang pipisnya ataupun lubang belakangnya, area tengah dan juga area pinggir-pinggir yang mengelilingnya itu yang baru membatalkan kepada wudhunya. Adapun dari area pinggir ini kemudian ada pinggir yang satunya lagi, itu yang dinamakan dengan apa ya, selangkangan kali ya. Nah kalau misalkan kita memegang ke selangkangannya itu, maka itu tidak membatalkan kepada wudhu kita. Ya, jadi misalkan kita ketika mau sholat nih, gitu ya, ketika kita mau sholat, aduh kok agak gatal gitu ya, terus kemudian kita garuk-garuk, nah kita yakinkan itu garuk-garuk itu sebelah mana, oh aku mah garuk-garuknya selangkangan, jadi selangkangan batasan ke paha gitu ya. Nah kalau selangkangan itu nggak membatalkan wudhu, tetapi kalau area itunya dan pinggir-pinggirnya itu baru itu membatalkan kepada wudhunya seorang perempuan tersebut. Nah ini sebetulnya memang yang harus difahami ya, karena terkadang mungkin aja kalau yang belum pernah ngaji itu kadang bingung, ini sebetulnya kalau aku memegang ini batal gak sih, terus batasannya itu sampai mana, kan mungkin aja ya ada pertanyaan seperti itu karena belum paham. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu ya bagi para jamaah al-asran semuanya yang mana hukum ini sebelumnya belum pernah diketahui, seperti itu. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.